Baiklah, kabar gembira ya bagi anak yatim yang akan menerima bantuan 200.000 per bulan. Nah, bagaimana kriteria dan syarat untuk mendapatkannya? Simaklah video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channel saya Aziz Wirido Official ya, channel yang membahas informasi bantuan sosial ya, khususnya program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai atau program sembako, dan tentunya pasti berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti itu ya. Baiklah, ini video singkat ya, bahwasannya saya akan menyampaikan informasi terbaru terkait kriteria dan syarat anak yatim piatu, anak yatim ataupun piatu yang menerima bantuan sosial berupa 200.000 per bulan yang akan diberikan oleh Kementerian Sosial pada bulan Desember. Rencananya akan dicairkan ya per bulan. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum saya jelaskan yang lebih ke dalam inti dari video, bagaimana syarat dan kriterianya, tentunya selalu dukung channel saya yaitu dengan cara subscribe ya, dan juga like. Dan tentunya yang mau bergabung atau baru bergabung ya, tentunya langsung saja nyalakan tombol loncengnya, subscribe ya, sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload video terbaru tentang informasi bantuan sosial. Nah, seperti itu. Baiklah, bagaimana kabarnya sobat pada kali ini? Moga-moga tetap sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin, seperti itu ya. Baik, pada konten kali ini saya akan menyampaikan bahwasannya ya, ada 5 kriteria yang akan diberikan. Ini sebagai bocoran saja, bahwa yang akan menerima bantuan sosial anak yatim piatu yaitu 200.000 per bulan. Nah, bantuan ini memang sudah disampaikan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia yaitu Ibu Tri Risma hari ini dalam rapat dengan di Sekretariat Presiden ya. Ini mengatakan bahwasannya akan diberikan cairkan sejumlah 400 miliar yaitu untuk 900.000, 46, 3.363 anak ya, seperti itu. Sekitaran 900-an ribu yang masuk dalam kriteria anak yatim ini. Nah, kira-kira apa kriterianya? Yang pertama ini adalah tentunya anak ini masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Republik Indonesia ya. Data terpadu DTKS ya, jadi data TKS yang berada di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, itu harus masuk di situ. Kalau tidak masuk mungkin tidak bisa. Nah, atau mungkin seperti kemarin lansia atau disabilitas tunggal ya, yang mungkin belum masuk bisa dimasukkan oleh pemerintah desa. Nah, ini belum ada informasi apakah jika anak yatim piatu atau piatu ini yang belum masuk bisa dimasukkan dalam program ini. Tapi pengambilan data ini memang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial Republik Indonesia, seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya ya anak yatim piatu dan juga yatim piatu otomatis ya tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, ataupun tidak sama sekali, seperti itu ya. Terus yang ketiga, ini diutamakan yang berada di panti asuhan, artinya yang berada di panti asuhan dikelola oleh panti asuhan. Tapi tidak dipungkiri ada juga yang tidak masuk dalam panti asuhan, tapi yang diutamakan itu ya. Tapi yang lain yang tidak memiliki bapak ataupun ibu yang memang masuk dalam DTKS, tidak di dalam panti asuhan tapi juga bisa masuk, tapi yang diutamakan adalah yang berada di panti asuhan, seperti itu. Terus yang kedua, keempat ya. Keempat ini adalah anak yatim piatu dan juga yatim yang orang tuanya meninggal bukan karena terdampak COVID-19.
Nah ini kalau dulu tahun 2021 itu ada bantuan khusus untuk anak yang memang diberikan untuk orang tuanya yang meninggal karena terdampak COVID-19. Tapi untuk kali ini tidak diberikan untuk itu, diberikan kepada memang anak yang benar-benar yatim atau yatim piatu seperti itu ya. Terus yang kelima yaitu tidak masuk dalam data terpadu, tidak masuk dalam program keluarga harapan, maaf tadi ya. Jadi tidak masuk dalam penerima bantuan PKH seperti itu. Jadi memang diutamakan yang memang belum tersentuh oleh program-program lainnya tapi sudah masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Jadi itu ya. Jadi memang yang diutamakan memang belum menerima bantuan apapun seperti itu. Baik, saya bacakan sekali lagi ya. Jadi saya simpulkan bahwa ada 5 kriterianya. Yang pertama adalah pastinya masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial. Yang kedua, diutamakan yang berada di panti asuhan, tapi tidak dipungkiri ada yang tidak masuk dalam panti asuhan itu. Terus yang ketiga yaitu pastinya ya anak yatim piatu dan juga piatu seperti itu ya. Terus yang keempat anak yatim piatu, yatim ataupun piatu yang memang orang tuanya tidak terdampak dalam pandemi COVID-19 seperti itu. Terus yang kelima, tidak masuk dalam program keluarga harapan. Jadi itu ya. Jadi ada 5 kriteria yang nanti digunakan untuk pencairan bansos 200.000 per bulan untuk anak yatim piatu dan juga piatu seperti itu. Jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan, bahwasannya program ini adalah program baru yang dibarengi dengan adanya bantuan untuk permakanan lansia dan juga disabilitas tunggal. Nah ini ada juga pemberian santunan atau memberikan untuk program anak yatim dan anak yatim piatu dan piatu seperti itu. Jadi program ini baru, moga-moga bisa secepatnya cair pada bulan Desember tahun 2022 atau akhir tahun. Nah seperti itu. Jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Moga-moga informasi ini bisa bermanfaat, dan jika dikira penting bisa di-share ke teman-teman atau media sosial, grup WA, grup WhatsApp, sehingga menerima notifikasi atau menerima informasi terkait bantuan sosial terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.